Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita kembali memasuki materi fikih, yakni materi tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari materi ini, kita akan mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan benar dan tentu saja dengan sah, dan mudah-mudahan amalan puasa kita mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghadirkan pahala yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Puasa Abi yakin sudah hampir setiap tahun kita lakukan. Bukan hanya setiap tahun ya, mungkin setiap pekan kita lakukan ibadah puasa ini. Puasa itu sebetulnya apa sih? Puasa itu merupakan bentuk dari menahan diri. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita diminta untuk menahan diri kita. Dari apa? Dari segala hal yang membatalkan puasa tentunya. Dari kapan sih menahan dirinya? Dari terbit fajar yang diawali dengan azan subuh sampai terbenamnya matahari atau ketika azan maghrib. Jadi kita mulai berpuasa ketika azan subuh berkumandang dari lafaz Allahu Akbar, dan kita pun diwajibkan untuk membatalkan puasa kita ketika azan maghrib berkumandang. Maka itulah yang namanya puasa. Itu bentuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu apa hal-hal yang membatalkan puasa itu? Kita diminta menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal yang membatalkan puasa itu? Ada beberapa hal yang apabila kita lakukan maka puasa kita akan batal. Yang pertama pastinya makan dan minum dengan sengaja. Ya, karena kita puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, maka kalau kita makan dan minum ya jelas batal puasa kita. Dengan sengaja ya, kalau tidak sengaja misalnya lupa, ya tidak batal, lanjutkan saja puasanya. Tetapi kalau makan dan minumnya dengan sengaja, nyumput-nyumput, ya jelas batal itu puasanya. Ya nyumput-nyumput saja batal, apalagi terang-terangan ya. Kemudian muntahnya disengaja juga, ya, batal puasanya. Misalnya nih ke kamar mandi, sengaja dicolok-colok itu tenggorokannya biar muntah, biar puasanya batal, jadi saya nggak lanjut puasa ya. Untuk apa melakukan itu? Mending nggak usah puasa aja dari awal daripada sengaja kita muntah gitu. Ya, hanya akan membuat puasa yang kita lakukan dari pagi itu sia-sia saja, tidak ada artinya. Kemudian berhubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian keluarnya haid dan nifas. Nah, bagi yang perempuan nih, misalnya sedang puasa tiba-tiba keluar haidnya, ya batal puasanya, dikodok, diganti di lain waktu. Kemudian juga nifas. Nifas itu apa? Coba ditanya dengan mamahnya. Apa itu nifas? Tanya dengan orang tuanya, tanya dengan ibunya. Kemudian keluarnya air mani dengan sengaja bagi yang laki-laki. Ya, kalau nggak sengaja mimpi basah misalnya tengah hari kalian tidur siang tiba-tiba mimpi basah, ya tidak batal, lanjutkan saja puasanya. Tapi jangan lupa mandi wajib ya. Tapi kalau keluar air mani dengan sengaja, ya batal puasanya. Kemudian hilang akal. Bisa gila, bisa karena mabuk, bisa karena pingsan. Ya, macam-macam ya hilang akal itu ya. Artinya dia kehilangan kesadarannya. Ya, batal itu juga puasanya. Dan terakhir karena murtad. Murtad itu apa? Ya, keluar dari agama Islam. Sudah bukan orang Islam lagi dia. Misalnya paginya masih Islam, sorenya murtad, ya sudah batal puasanya itu. Nah, ini 7 hal yang kira-kira akan membatalkan puasa kita apabila kita lakukan. Maka ketika puasa tolong hindari hal-hal ini. Bi, bagaimana kalau dia puasa tetapi membicarakan keburukan orang lain? Misalnya ngegibah, Bi. Batal nggak itu puasanya? Ya karena gibah
tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Secara fikih puasa dia tidak batal, tetapi jelas pahala puasanya akan berkurang. Karena dia di samping menahan diri, di samping dia puasa, dia juga membicarakan keburukan orang lain. Ibarat kata kalau ember itu diisi air itu pahala puasanya, tetapi embernya itu bocor. Kira-kira seperti itu. Airnya masuk, tetapi di satu sisi airnya juga keluar. Jadi boleh dikatakan orang yang puasa tetapi masih menggibah, ya sia-sia puasanya. Dia mendapatkan pahala, tetapi di satu sisi dia juga mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan tentang puasa di dalam Al-Qur'an. Ini sebetulnya dalil tentang puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi perintah puasa itu ditujukan kepada orang-orang beriman. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak puasa nggak apa-apa. Karena perintahnya hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Diwajibkan kepada kita berpuasa seperti sudah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang dulu, orang-orang zaman dahulu itu juga berpuasa. Ya. Orang-orang mulai dari zaman Nabi Adam dan seterusnya itu juga mereka berpuasa kok. Kalau mereka yang beriman ya. Nah, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah tujuan dari atau hikmah dari puasa, agar kita ini menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, ayat ini perlu kita tadaburi, perlu kita dalami agar kita betul-betul merasakan nikmatnya berpuasa. Tapi tidak di kesempatan ini, insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Itu dalil dari puasa Ramadan. Nah, agar puasa kita ini benar, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Puasa juga ada syaratnya. Ada 2 syarat, yaitu syarat wajib dan juga syarat sah. Kalau syarat wajib, ini merupakan poin-poin yang kalau kita termasuk di poin-poin ini, kita diwajibkan berpuasa. Kalau kita belum termasuk di poin-poin ini, berarti kita boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau masuk di sini, artinya kita wajib puasa. Apa saja itu? Pertama, yang pasti kita harus menjadi orang Islam dulu dong. Kalau kita orang Islam, kita wajib berpuasa ya. Tetapi apakah hanya itu? Bagaimana dengan anak-anak? Nah, masuk poin kedua. Syarat yang kedua adalah kita harus sudah dewasa. Ya, sudah balik. Anak-anak belum diwajibkan puasa. Tetapi kalau mereka ingin berpuasa ya nggak apa-apa, sebagai latihan ya. Tapi kalaupun mereka tidak berpuasa, mereka tidak apa-apa karena mereka belum dewasa atau belum balik. Dan kemudian orang yang berpuasa itu harus berakal sehat. Ya, kalau kita waras, ya kita normal, kita wajib puasa. Jadi kalau kita melihat nih ada orang Islam sudah dewasa, dia bisa berpuasa dan dia juga bukan seorang musafir, kemudian tapi dia nggak puasa, wah jangan-jangan dia orang gila tuh. Ya bisa jadi ya, dia ngakunya Islam nih, sudah dewasa, dia juga mampu berpuasa dan dia juga bukan musafir, tapi dia nggak puasa, ya bisa jadi dia mungkin gila, bisa jadi. Nah, ini 5 syarat ini kalau kita ada di kita, ya Islam, balik. Nah, bagi perempuan ditandai dengan haid, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kemudian kita dalam kondisi waras, kita bisa berpuasa dan kita tidak sedang dalam bepergian, ya kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua ada syarat sah puasa. Kalau poin-poin ini terpenuhi, puasa kita sah. Tetapi kalau poin-poin ini tidak terpenuhi, puasa kita nggak sah. Kalau nggak sah berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam fikih itu sebetulnya yang penting ibadah kita benar dan sah dulu. Masalah diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang penting kita sah dulu. Karena kalau nggak sah ya pasti nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syarat sah puasa?
Yang pertama Islam. Ya pasti harus orang Islam dong ya. Kalau nggak orang Islam ya nggak sah puasa kita. Misalnya ada orang non Muslim dia puasa, ya dia nggak mendapatkan pahala puasa. Kemudian kita juga harus mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu mumayyiz. Artinya kurang lebih sama seperti orang dewasa ya. Orang yang sudah mampu berpikir. Kalau anak-anak kan pikirannya yang masih pikiran anak-anak ya. Tapi mumayyiz itu dia sudah mampu membedakan. Oh, kalau saya puasa saya benar, kalau tidak puasa saya salah gitu. Saya berdosa. Kemudian orang yang sah puasanya dia juga harus suci dari haid dan nifas. Dan yang terakhir, kalau puasa kita mau sah, kita harus berpuasa pada waktu yang diperbolehkan puasa. Loh, memangnya ada waktu kita tidak dibolehkan puasa? Ada. Pada waktu-waktu tertentu kita diharamkan malah berpuasa. Kalau kita berpuasa di waktu-waktu ini, kita malah berdosa. Apa saja itu? Waktu diharamkannya puasa, yang pertama adalah tentu pada hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, jangan coba-coba deh mau sok-sokan puasa pada hari raya. Ya, ada kue ya, ada nastar, ada ring keju, ada ketupat, ada opor ayam. Kok nggak dimakan? Saya puasa bi. Wah, salah itu. Berdosa kita kalau puasa pada hari raya ya. Nggak boleh. Kemudian pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Atau 3 hari beruntun setelah hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. Berarti tanggal 11, 12, 13, 3 hari berikutnya kita dilarang untuk berpuasa, diharamkan. Karena itu harinya makan-makan ya. Lebaran Idul Adha itu lebarannya makan-makan. Makanya nyembelih kambing, nyembelih sapi, karena memang kita malah disunahkan untuk makan-makan di situ. Nah, masa ada makanan banyak, ya daging banyak kita malah puasa. Kan tidak menghargai rezeki, itu berarti tidak mensyukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada hari yang diragukan. Ragu maksudnya ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau belum ya? Nah, makanya kita lebih baik tunggu keputusan pemerintah kalau ingin yakin gitu. Tunggu sidang isbat. Nah, pada waktu-waktu ini kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi jangan coba-coba deh mau puasa pada waktu-waktu ini ya. Bagaimana sih cara kita melaksanakan puasa? Jangan-jangan kita belum tahu cara melaksanakan puasa itu bagaimana. Rukun puasa atau urutan puasa itu ada 2. Pertama niat, dan yang kedua puasanya. Kalau puasa sunnah tidak mengucapkan niat di malam hari atau sebelum sahur, nggak apa-apa. Ya, misalnya nih, kalau puasa sunnah ya, misalnya kita bangun tidur, kemudian kita lihat nggak ada makanan misalnya. Karena memang nggak ada makanan itu, kita tiba-tiba niat, ya saya niat puasa deh. Nah itu nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Ya jadi awalnya dia nggak mau puasa, tetapi karena ada sesuatu dia jadi puasa. Tanpa diawali niat pada malam harinya, itu nggak apa-apa, boleh kalau puasa sunnah. Tetapi kalau puasa Ramadan, urutannya harus benar. Jadi niatnya harus benar, pada malam hari juga diucapkannya, malam hari sebelum puasa. Baru kita melaksanakan puasanya pada dari fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya biasanya kalau setelah sholat raweh dan witir itu kan kita baca niat puasa. Karena tujuannya agar puasa kita benar urutannya. Karena kalau puasa Ramadan kita tidak baca niat sebelumnya pada malam harinya, ya bisa dibilang nggak sah puasa kita. Tetapi kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Tetapi kalau puasa Ramadan, puasa wajib, harus diniatkan pada malam sebelum kita puasa. Itu ya. Jadi cara melaksanakannya ya mudah, ya baca niat kemudian puasa. Itu. Puasa terbagi menjadi 2. Ya tadi di awal ya, yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah.
Puasa wajib apa saja? Puasa wajib itu yang pertama, yang pasti puasa Ramadan ya, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian puasa qada. Puasa qada ini, qada itu artinya mengganti ya. Tidak hanya puasa ya, sholat juga ada qadanya. Puasa qada itu puasa yang kita lakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Misalnya untuk yang perempuan yang sering ya, misalnya ketika puasa Ramadan keluar haid, kan artinya kita dilarang untuk berpuasa ya. Nah, puasa yang kita tinggalkan itu selama bulan Ramadan wajib kita ganti. Nah, wajib tuh hukumnya. Wajib kita ganti di hari lain, di hari lain di luar bulan Ramadan ketika kita memang bisa untuk melaksanakannya. Nah, jadi mengganti puasa yang kita tinggalkan itu wajib. Ya. Jadi yang masih punya hutang puasa ini sudah dibayar belum nih? Segera dibayar. Kalau enggak berarti hutang loh itu. Ingat, hutang jangan dibawa mati. Kemudian ada puasa kafarat atau kifarat. Puasa kafarat itu puasa bayar denda. Denda apa? Denda karena melakukan pelanggaran ketika melaksanakan puasa Ramadan. Contoh, tadi kan hal yang dilarang ketika berpuasa adalah berhubungan suami istri ya. Nah, misalnya ketika puasa nggak tahan, akhirnya terpaksa berhubungan suami istri di siang hari, kan batal tuh puasanya. Nah, itu kan pelanggaran itu bentuk pelanggaran. Makanya untuk melunasi atau mengganti atau menebus pelanggaran itu kita melaksanakan puasa lagi di luar bulan Ramadan. Nah, puasa yang dilakukan itu namanya puasa kafarat atau puasa kifarat. Artinya puasa bayar denda. Dan terakhir ada puasa nazar. Puasa nazar itu ya nazar itu kan bayar janji. Nah, berarti kalau puasa nazar, puasa yang dilakukan karena kita pernah berjanji. Misalnya, kalau saya ranking 1, saya janji akan puasa. Nah, itu kan nazar, ya, janji. Maka puasa yang kita lakukan karena janji kita itu disebut puasa nazar. Tetapi hati-hati ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai nazar. Hati-hati. Kok gitu? Ya kalau mau puasa aja. Nggak usah karena ranking 1. Ya, kalau mau puasa ya puasa aja. Jangan karena ranking 1, jangan karena A, karena B, karena C. Jadi kalau mau melaksanakan perbuatan baik itu ya laksanakan saja karena Allah Subhanahu wa taala, karena jangan karena nunggu yang lain gitu. Ya, jadi puasa nazar itu memang boleh. Dia wajib dilaksanakan kalau kita sudah kadung berjanji ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, mohon diingat, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai nazar. Karena kalau mau melakukan suatu kebaikan itu ya lakukan aja loh, jangan nunggu karena ada alasannya. Jangan nunggu karena janji. Udah laksanakan saja lillahi ta'ala. Nah, ini puasa wajib ya. Kemudian ada juga puasa sunnah. Yang pertama ada puasa ayyamul bid. Puasa ayyamul bid itu puasa yang kita lakukan setiap 3 hari. Bisa di awal bulan, bisa di tengah bulan, bisa di akhir bulan. Pokoknya puasa 3 hari di setiap bulan. Itu namanya puasa ayyamul bid. Kemudian ada juga puasa Senin Kamis. Puasa yang kita lakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Ada juga puasa Daud. Puasa Daud ini puasa selang-seling. Jadi sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Nah, ini butuh keistiqomahan yang luar biasa nih untuk bisa melakukan puasa Daud. Ya, harus istiqomah kalau puasa. Kalau melakukan ibadah itu harus istiqomah. Harus continue. Jangan males-malesan. Ada juga puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Jadi ketika dimulai tanggal 2 Syawal ya, sampai tanggal 30 Syawal. Boleh beruntun. Jadi 6 hari beruntun, boleh juga diselang-seling, nggak masalah. Boleh juga disambi dengan Senin Kamis, nggak masalah. Selagi masih di bulan Syawal. Karena keutamaan dari puasa Syawal itu kita akan mendapatkan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun lamanya. Ya, jadi ketika puasa Ramadan kita sempurnakan dengan puasa Syawal. Puasa Ramadan kan hanya sebulan ya. Kemudian kita sempurnakan, kita tambah 6 hari dengan puasa Syawal. Nah,
kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh lamanya. Banyak jadi pahalanya ya. Dan kemudian ada puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa yang kita lakukan saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah ya. 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Kita disunahkan untuk puasa. Nah, hikmahnya atau keutamaannya ketika kita melakukan puasa Arafah, dosa-dosa kita setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang insya Allah akan terhapuskan. Ya, jadi keutamaan itu tadi menghapus dosa setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Enak ya? Enak dong. Jadi jangan dilewatkan. Nah, ada suatu dialog antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang anak muda, namanya Abdullah bin Amr bin Al-Ash, putra dari Amr, sahabat mulia, Amr bin Al-Ash. Abdullah nanya, ya Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan hadis tentang puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di setiap bulan, Abdullah bin Amr ini protes. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya ini anak muda, badan saya sehat, tenaga saya kuat, masa cuma 3 hari puasanya? Wah, Abdullah bin Amr nawar. Ya, tetapi nawarnya itu nggak ke bawah, nawarnya itu ke atas. Kalau kita kan nawarnya serendah mungkin ya. Kalau Abdullah bin Amr setinggi mungkin dia tawar. Masa cuma 3 hari ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya sudah, kalau gitu kamu puasa Senin Kamis. 2 kali setiap minggu, setiap pekan. Jadi kalau sebulan total 8 kali kamu puasa. Kata Abdullah bin Amr, ya masa hanya 8 kali? Saya ini tenaganya kuat kok. Masa cuma 8 kali? Masih nawar Abdullah bin Amr. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, kalau gitu sebaik-baik puasa buat kamu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, jadi itu ya, urutan keistiqomahan kalau mau puasa. Pertama, ayo coba latihan dulu puasa Ayyamul Bid setiap 3 hari setiap bulan ya. 3 hari setiap bulan. Kalau sudah terbiasa puasa Ayyamul Bid, tingkatkan lagi ke Senin Kamis ya. Jadi 8 kali setiap bulan. 2 kali setiap Senin dan Kamis ya. Sudah istiqomah juga itu, tingkatkan lagi. Kata Nabi kan sebaik-baik puasa Daud. Puasa saudara saya, Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kita badan yang sehat, kita juga masih ada di usia yang muda, maka kita harus rajin puasa ya. Minimal itu tadi Ayyamul Bid, minimal tuh. Ya, minimal Ayyamul Bid 3 kali setiap bulan. Kalau ada anak muda badannya sehat, tenaganya kuat, nggak pernah puasa, ya kebangetan itu. Terlalu kalau begitu ya. Itu badannya saja yang muda, tapi mentalnya mental tua itu berarti. Jadi coba istiqomah, nah. Istiqomah. Saat sahur dan berbuka sebaiknya makanlah makanan yang halal dan bergizi. Ya, itu ya. Jadi kadang kita ini ketika berbuka puasa maupun ketika sahur itu dia dijadikan sebagai ajang balas dendam. Kalau sahur itu sebagai ajang persiapan, kalau buka itu sebagai ajang balas dendam. Nah, sahur persiapan, wah saya nggak mau makan sepanjang hari nih, saya mau puasa. Berarti saya sahurnya harus banyak nih makannya. Wah semua dimakan. Untuk cadangan katanya. Begitu berbuka puasa semua pula dimakan untuk mengganti apa yang nggak saya makan seharian ini. Jadi semua dimakan, semua dikumpulkan. Akhirnya apa? Setelah selesai puasa, setelah selesai Ramadan, sakit akhirnya. Nah, itu tidak menjadi hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang puasa ya. Nah, karenanya terkait makanan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal-ladzi antum bihi mu'minun." Dan makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Jadi makanan yang seharusnya kita makan itu adalah memiliki 2 ciri, yaitu 1 halal, 2 baik. Dua-duanya ini harus terikat. Karena ada makanan yang kadang dia memang boleh dimakan, tetapi belum tentu dia baik loh. Contoh makanan yang ada pengawetnya, itu boleh kan kita makan. Misalnya
makan mie misalnya, mie boleh kita makan, tetapi kalau terus-terusan kita makan mie, ada bahan pengawetnya, tentu akan sakit perut kita kalau terus-terusan makan itu. Karenanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lah tidak hanya halal tetapi juga baik. Ya, coba maka diperhatikan lagi pola makan kita. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idaturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu. Nah, ini adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan? Satu, bangkai. Kedua, darah. Yang nggak boleh makan darah ya. Bangkai itu berarti ya yang hewan yang sudah mati, nggak boleh kita makan. Matinya ya mungkin karena memang mati karena usia atau karena tertabrak. Tetapi karena disembelih ya nggak apa-apa ya. Ya memang kita harus memakan makanan yang hewan yang sudah mati. Kalau hewan hidup jangan kita makan. Memang kita harus sembelih dulu, tetapi bangkai di sini maksudnya hewan yang sudah memang mati karena usia atau karena tertabrak atau karena terbunuh. Kemudian darah kita nggak boleh. Babi ini diharamkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Ingat, walaupun binatang itu halal seperti ayam, kambing, sapi, tetapi ketika disembelih tidak membaca bismillah, maka haram itu dimakan. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yang diharamkan ini kalau kita terpaksa memang gak ada makanan lain, boleh kita makan. Tetapi statusnya tetap haram ya. Hanya pada saat itu, karena darurat, boleh kita makan. Nah, kenapa sih kita harus berpuasa? Tadi di ayat Al-Baqarah tadi sudah disebutkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, takwa itu apa sih? Abu Hurairah menjawab, kamu coba bayangkan di depan kamu ini ada jalan yang penuh dengan duri. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa melewati jalan itu? Kemudian kata yang bertanya, saya akan jalan dengan hati-hati dong. Kalau enggak nanti saya ketusuk duri. Nah, kata Abu Hurairah, itulah takwa. Jadi takwa itu merupakan bentuk kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini agar kita tidak tertusuk duri yang bernama dosa. Jadi takwa itu sebetulnya adalah takut berbuat dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu mengawasi perbuatan kita. Karenanya ketika kita berpuasa diharapkan kita mampu lebih berhati-hati agar kita tidak berbuat dosa. Demikian anakku semua, mudah-mudahan puasa kita dapat kita maknai dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa lebih rajin lagi berpuasa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.